Buku 1 Kurikulum PAUD Intan Kasih tahun pelajaran 2023-2024 Jalan Kelapa Gading, Pulau Kijarat, Teh Indra Gili Hilir 2023. Yang pertama, visi misi tujuan RA. Visi PAUD Intan Kasih, terbentuk generasi yang unggul serta mampu mengembangkan potensi minat dan bakat sesuai dengan ajaran Islam. Maksudnya di sini kan kita di sini mempelajari tentang ajaran Islam yang ada di Indonesia. Misi PAUD Intan Kasih yang pertama, mengembangkan potensi anak-anak dalam bidang akademik dan non-akademik. Kita akan mendalamkan bidang akademik anak dan kita akan mendalamkan juga non-akademik anak. Yang kedua, membangun kerjasama yang erat dengan orang tua untuk mendukung perkembangan anak. Kita sebagai guru akan saling komunikasi sama orang tua tentang tentang perkembangan anak. Yang ketiga, mengembangkan generasi unggulan yang berprestasi. Di sini kita akan mencari bakat yang ada di anak-anak untuk mengembangkan generasi di bakat masing-masing. Selanjutnya, tujuan PAUD Intan Kasih. Yang pertama, menyediakan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan anak. Maksudnya di sini kita akan mempelajari kurikulum apa yang sudah ada di aturan, dan itu seperti kurikulum Merdeka, K13. Selanjutnya yang kedua, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat dan minat anak. Maksudnya kita itu akan sebagai guru kita harus tahu bakat apa yang dimiliki anak dan kita juga memasukin dia di ekstrakurikuler yang ada di bakatnya. Yang terakhir, menghasilkan lulusan RA yang siap melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Maksudnya kita tuh menghasilkan anak-anak yang dari Selanjutnya, karakteristik dan muatan kurikulum. Kurikulum PAUD Intan Kasih disusun dengan mengusung nilai-nilai Islam sebagai dasar untuk mengembangkan karakter peserta didik. Nilai-nilai karakter dikembangkan antara. Selanjutnya itu program pengembangan dan muatan kurikulum. Program pengembangan struktur kurikulum Satuan Pendidikan PAUD Intan Kasih merupakan pola dan susunan bidang pengembangan yang harus ditempuh oleh anak didik dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, lingkungan perkembangan. Nilai agama dan moral usia 4-5 tahun. Yang pertama, mengetahui agama yang dianutnya. Kita sebagai guru, kita harus tahu agama apa yang dianut oleh siswa. Selanjutnya kita mengenal perilaku baik dan sopan dan buruk pada anak usia dini. Kita juga mengajarkan mengucap salam dan membalas salam. Selanjutnya, fisik motorik anak usia 4-5 tahun, menirukan gerakan binatang, pohon tertiup angin, pesawat terbang, dan sebagainya. Yang kedua, melakukan gerakan mengantung. Yang ketiga, melakukan gerakan melompat, meloncat, dan berlari secara terkoordinasi. Selanjutnya, motorik halus. Yang pertama, membuang garis vertikal, horizontal, lengkap ke kiri dan kanan, miring kiri dan kanan, dan lingkungan. Menjiplak bentuk, mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit. Selanjutnya, kesehatan dan perilaku keselamatan. Yang pertama, berat badan sesuai tingkat usia. Yang kedua, tinggi badan sesuai tingkat usia. Yang ketiga, berat badan sesuai dengan standar tinggi badan. Motorik halus usia 5-6 tahun, yaitu menggambar sesuatu gagasan, meniru bentuk, melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan. Selanjutnya, kognitif. Belajar dan memecahkan masalah usia 4-5 tahun. Yang pertama, mengenal benda berdasarkan
fungsi. Pisau untuk memotong, pensil untuk contohnya maksudnya itu seperti pisau itu untuk memotong wortel menjadi bulat-bulat, dan pensil bisa juga kita gunakan buat menggambar pola. Yang B, berpikir logis. Yang pertama, mengklarifikasi benda berdasarkan fungsi, bentuk atau warna atau ukuran. Maksudnya tuh di sini seperti benda, mengukur benda yang mana kecil dan yang mana besar, dan menyamakan fungsinya, apakah itu sama fungsinya bersama atau tidak, dan bentuknya. Yang selanjutnya, mengklarifikasi benda ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis atau kelompok yang berpasangan dengan dua varian. Maksudnya di sini tuh dia menyesuaikan benda seperti benda itu berbentuk bulat sama bulat, kotak sama kotak. Yang C, berpikir simbolik. Yang pertama, membilang banyak benda 1-10, seperti menyebut nama kursi, meja, dan seterusnya sampai 10 benda. Yang selanjutnya, mengenal konsep bilangan. Yang ketiga, mengenal lambang bilangan. Dan yang keempat, mengenal lambang huruf. Selanjutnya, memahami bahasa. Yang pertama, menyimak perkataan orang lain. Contohnya seperti bahasa ibu, menyimain bahasa ibu. Misalnya ibu mau ngomong, adek kesini dulu, nanti dia disimak dan ibu mau ngomong yang lain. Yang kedua, memahami cerita yang dibacakan, seperti seorang ibu menceritakan dongeng ke anak, dan anak itu mendengarkan cerita dari seorang ibu. Yang B, mengungkapkan bahasa. Yang pertama, mengulang kalimat sederhana. Contohnya, ibu pergi ke pasar, dan diikuti oleh anaknya, ibu pergi ke pasar. Selanjutnya, menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan. Contohnya seperti, adek itu buah apa, dan adik pun menjawab itu buah rambutan. Seterusnya, tentang sosial emosional. Yang A, kesadaran diri, menunjukkan sikap mandiri dan memilih kegiatan. Contohnya, anak itu nggak mau ngerepotin orang lain dan mengeluarkan sikap mandiri, nggak mau menyusahin orang lain. Yang kedua, mengendalikan perasaan. Anak itu bisa, maksudnya tuh anak bisa mengendalikan perasaannya, tidak mau menyakitin orang lain. You don't even know